Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini formatnya format potret. Saya nggak tahu kok ada perubahan ini sepertinya. Nyoba untuk model landscape ternyata sudah ganti lagi nih. Ini platform media FB-nya udah berubah menjadi format potret lagi nih. Pagi Mas Pit Ardian. Waduh, ya. Mas Pit, selamat pagi. Wah, ini saya prediksi Mas Pit sudah dari kantor Lawang ini. Yang sudah beraktivitas pagi ini, selamat pagi semuanya. Pagi ini ada sesuatu yang berbeda ya, karena formatnya sekarang lagi landscape. Saya juga, waduh, kok rada rapi ini. Kemis rada rapi. Soalnya bentar lagi juga mau on the way juga. Mas Pit, sehat selalu. Jangan lupa ngopi. Gak ngerti kopi ini emang bubukane kok tambah jos sih. Pakai kopi kucur kayaknya. Formatnya berdiri. Ya, kalau kemarin saya lagi di TKP, pagi-pagi sudah harus update terkait dengan kejadian yang ada di mana kemarin itu, di Melembeng ya, Melembeng Parirejo. Belum dan masih mampir di Alfa. Ngopi dulu. Oh ya, Jalali. Ngopi nih Mas Pit. Hati-hati di jalan ini sih ono di Alfamart Prodadi. Alfamart Prodadi itu mana ya? Kiri jalan ya. Mas Pit, assalamualaikum, absen pagi, masih kembali. Wah, formatnya kalau potret gini jadi berubah lagi nih FB ya. Saya tadi nyoba, kayaknya ini ada perubahan, saya nggak tahu, tapi kita coba untuk gayanya potret Mas masih kembali Rejoso Lor ya ini. Saya akan membahas soal terkait yang kemarin sih. Jadi beberapa pemberitaan kita kok berurutan. Kiri jalan sebelum kebun raya. Kiri jalan sebelum kebun raya. Sebelum. Oh iya bener. Masuk Kertosari tuh Mas Fit. Selamat pagi Bulawarmo. Ya ini sampai hari ini memang motif pelaku di Dusun Belembeng Desa Parirejo belum dirilis ya. Apa sebenarnya motifnya, tapi gambaran awal sih sepertinya sumpek. Gambaran awal sepertinya sumpek gitu ya, sumpek pas peteng gitu, karena awal ketika ditanya oleh petugas ya kalimatnya itu nggak tahu is pokoknya gitu. Pandaan hadir Kang Nurlala. Waduh Mbak Nur, selamat pagi juga. Ya, selain di Belimbing Parirejo, kejadian agak tragis juga terjadi di Bendungan Keraton. Ini yang di Bendungan Keraton kayaknya konteksnya agak berbeda ya. Saya juga nggak tahu, tapi dari keterangan polisi sih memang agak depresi yang di Bendungan Keraton. Karena sebenarnya dia ngopi di warung, ya nang warung, kemudian dia ke belakang itu, oh tiba-tiba baliknya sudah bersimbah darah. Itu, waduh. Ternyata usut punya usut, kayaknya frustasi dan melukai diri sendiri gitu. Sepertinya begitu. Ya makanya pagi ini temanya juga cocok nekat ya. Sepertinya dalam konteks hari ini kita harus saya nyebut ya. Harus tarik nafas kalau lagi suntuk ini. Memang nggak tahu banyak orang yang lagi pusing. Selamat pagi Bro Ramo loh, tak tutup rek. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Kopinya mantap Pak. Iya, kopinya kopi kucur ini, teman-teman dari Lereng Arjuna. Waduh, ini kemarin bawa Mas Wujud sama Cak Jupri. Ya, ini bawa kopi kucur sama kopi 457. But Mukhtar Muhammad Maufid. Arek ngopi ini kurang kental balik. Gak boleh. Lewat suai sumpek kan sumpek Mbak Nurlala ya gitu. Ya kalau beberapa yang saya telusuri memang yang di Blembeng kemarin saya kan ke TKP beberapa kali. Saya juga sempat live untuk TV nasional. Dan di sana memang bisa terlihat ya. Yang pertama memang bener kata Mbak Nurlala mungkin. Interaksi, komunikasi sama orang lain, menyampaikan unek-unek itu kayaknya penting. Jadi terduga pelaku yang di
ya gak terduga ya pelaku dia sudah, karena sudah benar-benar kedapatan ya. Itu memang kurang serawung, jarang ngopi lah, jarang metu-metu gitu ya. Info kopi ini Edwin Rodiansa. Kopi ini kopi gocor bos ini ya. Kopi ini kopi gocor Sumberjo. Saya tahu bini bismillah. Nurmanuris. Kopi ini Mbak Ririn. Bener alamatnya warmo tak kirimi kopi ini. Siap Mbak Nurmanuris. Ini saya lagi di Omah Mburi Purwosari. Ya, nanti bisa dicek di Google Map. Omah Mburi itu studio kita kalau pagi hari. Kalau di kantor redaksi bisa di Panglima Sudirman Kota Pasuruan. Kalau yang di sini di Omah Mburi. Pagi ini saya harus ngopi ya. Mbak Nurmanuris ya. Alamatnya Omah Mburi atau bisa juga di Pangsut. Kalau yang ke sini Omah Mburi sih, Omah Mburi Purwosari. Nurmanuris, terima kasih. Saya lagi membahas banyak orang nekat ya. Kemarin juga kayaknya tragis juga. Saya ketemu juga dengan ibunya. Saya cerita ibu korban. Ya biasanya pelaku. Beliaunya memang nginep terus pagi-pagi itu pulang dan saya sempat mapak. Tapi saya tidak sempat live. Intinya beliau sangat terpukul karena menurut penuturan beliau juga sempat kontak-kontakan sekitar terakhir pukul 3-an ya, sempat video call gitu ya Allah gitu ya, sempat video call, kemudian jam 4 kejadian. Kalau terduga pelaku memang apa ngomong dia sumpek, Pak TV ini ditol gak payu-payu gitu. Terus siangnya dia juga ke Balai Desa Palirejo. Nang desa Balai Desa Palirejo itu ini berdasarkan berdasarkan hasil penelusuran Warta Bromo ya. Jadi bukan konteks saya, dan saya juga ada beberapa orang, termasuk saya ngobrol sama Pak Kasun Kembe Purwodadi. Kembe ya? Saya bener ya? Ana ya Kembe. Oh ya Purwodadi Ngembe ku ya. Ngawen lah. Oh ngawen. Ngawen ya, Ngawen Palirejo. Itu beliau cerita kalau pelaku sajane nang Balai Desa pisan. Nang Balai Desa iku kate njaluk bantuan. Di situ dia ngasih KTP. Kan ngumpul itu di Balai Desa, kemudian di Balai Desa itu dia datang sekitar pukul 12 ngumpul karena bagi-bagi telur sama susu kalau tidak salah untuk ibu hamil dan menyusui stunting. Dia minta aku mau jalur bantuan gitu, tapi karena memang nggak ada datanya dan itu memang tujuannya untuk stunting, jadi nggak dikasih, terus dia pulang gitu. Dan penuturan Pak RT juga ada rekaman kita, mungkin bisa dilihat di Warta Bromo juga ada di pemberitaan kita. Dia beberapa kali sih ngomong sama Pak RT agar dibantu gitu. Katanya sih jarang gitu menerima bantuan atau apa gitu, nggak tahu ya. Ya mungkin sumpek lah, sumpek biasa wong belater metuan. Mari ngono podo nganggure. Nah putranya juga barusan training kan, selama ini baru diputus PHK. Jadi sumpek mungkin karena tidak ada hal yang bisa dilakukan, kemudian secara ekonomi juga begitu. Nah ini kalau warga sih ngomong karena terlalu tertutup, tapi beberapa juga ngomong kalau sakjane dikei gitu. Mungkin sering disupport bahasanya untuk makan untuk apa gitu. Tapi tak lihat memang intinya sumpek. Begitu Bolo Warmo, selamat pagi semuanya. Ini ceritanya atau ya, karena memang ini bagian dari topik kita pagi ini. Ojo nekat itu. Yang kedua juga yang di Bendungan juga seperti itu, kayaknya juga depresi, menghadapi tekanan dan akhirnya melukai diri sendiri. Perlu diketahui juga bahwasanya kayak kita media itu menghindari hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan aksi kenda bunuh diri gitu, karena itu memang hal yang kita hindari ya.
Makanya lek iku ono wong ngene gantung dan sebagainya, itu jarang diberitakan karena ada kode etik, terutama itu kan tidak memberikan hal yang positif kan kepada kita semuanya. Selamat pagi followermu semua dimanapun Anda berada. Terima kasih Mas Norman Nuris kate ngirimi kopi. Muria Wahyu sumpek pisan aku Mas. Nyegu sampe lek sumbek nyeguro Kaliwelang ya Mas Wahyu. Kena diceguri agak kali ulang. Aduh. Ya gila mancing lah ya. Mancing-mancing cerita lah ya. Ya apa kabare Mas Wahyu? Sambi sirah. Kayaknya Sambi sirah ini juga sedang pada posisi supek. Solusi ini loh peaniku. Iya. Info-info sih nggak pahit. Selamat pagi Rawel Takeshi. Apa jari Pak PJ ya? Pak PJ kemarin mantep ya, sampai rupane apa nang barongan-barongan tuh Pak PJ. Wah. Mantap, mudah-mudahan bisa terkomunikasi ya jalan keluarnya. Tapi beberapa hari ini kayaknya sudah berubah ya kalinya ya. Sekarang Olimbai mana ya Mas? Ya mudah-mudahan permasalahan-permasalahan ini segera selesai ya. Harus ada ketegasan. Apa iki yang saya WA tadi? Evi Divaka. Sing endi sing di WA mau? Panas-panas minum es, bentar. Wah, panas-panas minum es seger min, bahas tempat minum es yang favorit. Jaluk Dendi sampean. Mbak Evi kapan WA iki? Ya. Ya, wis akeh wong nekat jarene kita di Mbak Evi panas-panas minum es seger. Iki lho. Lek biyen nek kota ono es. Aduh, lali aku rek. Lalian wis. Dongakno gak udan sik, cek gak ilang TKP. Ngene iki ya, TKP ini udan dawer sak dadi banjir Kaliwelang. Jaluk banyu model apa katene. Nah, tapi kemarin ini sudah mulai turun hujan ya di sini ya, alhamdulillah. Jadi gak turun hujan sih, rintik-rintik saja. Assalamualaikum Mas Wati. Mimin aku hadir. Waduh, ini wajib ini kayaknya Mbak Isma ini harus disapa ini. Terima kasih. Ini kalau lihat ini semangat pagi. Matur nuwun Mbak Ismawati. Ini platform FB kalau live sekarang kok tegak ya. Aduh, ini platform medsos ini sudah mulai berubah ini. Kayaknya arahnya kepingin dibikin model kayak gini nih kita ini. Nggak apa-apa, tapi asik juga kita bisa tetap komunikasi, membaca komen-komen dari followermu semuanya. Selamat pagi, biasanya kawasan kok saya kira rapi. Ya bentar lagi kita akan on the way juga. Saya tadi ngomongin soal beberapa peristiwa yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan, kemudian di beberapa tempat kaitannya dengan kejadian kriminalitas ya. Ya kriminalitas, ya orang lagi depresi gitu. Ya memang ini jadi trending nasional ini sekarang ini karena memang jarang sekali terjadi ya. Begitu nekatnya hubungan yang sangat dekat itu berada di lingkungan keluarga terjadi kekerasan. Ini juga dialami yang di kota juga. Kalau kota ini sekarang lagi proses persidangan. Saya masih memantau juga perkembangannya, ada apa itu ada kekerasan terhadap anak. Jadi anaknya dijewer bapak nih sampai kemudian lanjut ke persidangan. Sekarang sudah di proses persidangan. Ini juga kekerasan di dalam rumah tangga. Cuman sekarang lagi proses persidangan begitu. Itu terjadi di Bukul Kidul di PN Kota Pasuruan. Itu juga masih dalam proses sidang. Kok iso sih anak dijewer bapak nih terus marung nang sidang? Nah ini ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga juga. Kemudian orang sekarang sudah mulai hukum, dididik, dilaporkan gitu ya. Ya, salam dari santri Sidogiri kan. Ayi. Waduh, selamat pagi. Assalamualaikum dulur-dulur Sidogiri. Mantap. Semangat untuk Sidogiri. Pokoknya gak udan, Sidogiri gak banjir oleh udan. Mas Wahyu. Le HP ini miring wedi oleh Megawin biasa.
Iya, golek dewa petir men. Ya, Mas Ayu. Selamat pagi, followermu semua di manapun berada. Hari ini kita lagi nunggu rilis ya dari pihak polisian pasca ditangkapnya pelaku di Parirejo Prodadi. Jadi kita masih nunggu, termasuk juga motifnya sajane apa, nah, bagaimana dia melakukan tindak itu. Sajane lek motif lek dipikir waduh hanya sumpah wis, hanya petang wis gitu ya, wis iku angel iku. Sembarang iso dilakoni ya gitu. Tapi mudah-mudahan ya semuanya, kalau toh memang ini saya juga menghimbau ya buat teman-teman yang bermain di media sosial, pastikan faktanya itu benar-benar ada, agar ketika kita memberikan info itu pastikan sumbernya juga benar ya, terutama kaitannya dengan aib keluarga dan sebagainya agar aman. Uri Adi Wahyu seisu sing cemes Mas Yogi. Jarno wis ya. Mas Razi nomor piro iku? Rada kurang gede ku profil lek ngene iki ya. Nomor piro Mas Wahyu Razi ini. Mukhtar Prodadi tantang Esmin mergo nekat ya. Aduh sesek. Saya kemarin juga sempat apa ya melihat waduh bowes. Saya nggak membayangkan, saya kalau itu juga saya sempat mengalami hal-hal yang kadang-kadang kalau di TKP mulai ini kudu adus rek ya biar gak ketempelan bisa. Hali Raja Pulsa akeh sing sumpek saiki kayak Emin gak duwe iki waktune peran pemerintah desa sama daerah duwe muter si aniki atau dikai kampanye bos. Iki sing duwe tumpuk Mas Hadir wonge ya meneng ae kok sing duwe tumpuk iku. Oh, penipuan Mbak Im Wong, siap. Oh ya Mbak Evi di Waka, Masya Allah. Ini juga seperti ini ya Mbak Evi ya. Saya sudah beberapa kali sih melihat aksi yang dilakukan di media sosial, terutama mengatasnamakan artis biasanya. Mereka juga memakai artis untuk live. Live ini bukan live sebenarnya sih, tapi live ulang gitu ya. Kemudian memberikan penawaran dan sebagainya. Ya gimana cara membedakan kita sebagai orang awam gitu misalnya gitu. Ya semuanya yang sifatnya penipuan itu pasti bombastis, penawarannya mudah, gitu mesti itu. Ya kayak penipuan Mbak Embong ini saya sudah beberapa kali melihat ya di beberapa video di TikTok, live di beberapa platform lain. Itu biasanya kan akun bodong yang melakukan siaran ulang gitu. Ini modusnya seperti itu. Dan kita nggak tahu kan, tapi nggak tahu. Nanti saya cek juga Mbak Eva, belum saya cek ini. Mungkin teman-teman sudah kontak ya di redaksi terkait penipuan Mbak Im Wong ini. Sepertinya modusnya seperti itu ya. Jadi mereka mereproduksi konten yang sempat dibikin oleh Mbak Im Wong mungkin. Gitu. Jadi kayaknya itu ya Mbak Evi ya. Wah ini ada lagi nih. Duh. Mbak Evi ya, wis penting tetap lek anjane ada hal yang anu tetap sabar ya. Iki lek kena tipu iki waya dhuwit golek soro wong-wong iku gawe akal ya untuk apa golek rezekine ya. Endi wong tumpuk Mang Mas Wahyu, oh gak muncul maneh dek ya. Karena suarane orang tumpuk ya. Tapi tetap semangat ya untuk memperjuangkan apa yang sudah dideklarkan oleh warga, terutama kaitannya dengan lingkungan. Murni ya, murni untuk memperjuangkan lingkungan sekitar. Ojo ditambah-tambahi ya. Polai ono rasa dulure gak mlebu akhirnya dendam nang perusahaan ya bahaya. Iya, kasihan yang lain FB ku disalahgunakan. Oh ya, Mbak Evi. Tadi Mbak Evi ini yang live ya, yang live gitu ya, akun yang live. Nah, akun ini memang yang disalahgunakan biasanya rata-rata kita itu kan ini salah satu hal yang mungkin sering kali terjadi karena minimnya literasi digital. Saya sekarang lagi sering sharing sama mahasiswa ya untuk kaitannya memperkuat literasi digitalnya agar ya paling tidak yang paling paham itu memang di bawah kita. Anak-anak yang sekarang sudah melek digital ini sangat care sekali ya, terutama dengan
terutama sekali juga dengan kesehatan mentalitas mereka dengan media sosial, penipuan dan sebagainya. Kita harus pintar-pintar bersosmed memang Min. Jangan asal bermedia di zaman sumpek seperti bener gampang golek duit itu ya. Kalau orang-orang yang nakal itu di media sosial ini banyak sekali pakai modus penipuan gitu. Terutama sekali memang yang sering kali dibilang itu jangan mudah membagikan kode itu memang sengaja disediakan bagian dari platform untuk privacy ya. Nah, privacy itu memang harus dipegang. Loh, kita kan nggak tahu juga opo sakjane OTP, opo iki kode opo, akhirnya diminta diserahkan, nah, itu yang juga bahaya. Ojo ngono wartawan wingi ayo kelangan nomor WhatsApp kok. Gara-gara kebajak. Rewel, kita harus minta ya rewel Mas Rewel. Firman Sulianto mantap iki. Wah ya, saya tak minum dulu ya. Bismillah. Saya cerita lagi terkait kejadian yang di Mlembeng karena masih headline nasional itu. Saya kemarin juga liputan yang di Mlembeng, Balerejo, kemudian juga sempat berkunjung ke makamnya. Ya wah, itu kan jadi satu sama anaknya ya, yang janin yang masih 7 bulan itu memang sudah dinyatakan meninggal dunia juga. Jadi dikubur, dimakamkan di pemakaman desa setempat. Yang ngono iku ono ae sing ngomong makame kudu dijogo dan sebagainya. Ya kalau tradisi Jawa memang ada yang seperti itu ya. Tapi ini hanya pembicaraan loh ya, bukan kemudian mudah-mudahan ini juga sudah mudah-mudahan husnul khotimah karena dia juga sedang mengandung. Jadi sudah 2 nyawa yang dihilangkan oleh tak satir ini ya. Mantep aku wanita Min. Kok rewel lali aku lek sing rewel iku wanita ya. Ono Takeshi ini ku rewel Takeshi. Ya sepurane Mbak sumet sik udute entek jan aduh wis keliru iki mang yo. Entek kari mbakune sing ono senar gelas. Selamat pagi Bolowarmo semua. Ya, saat ini kita lagi bahas ojo nekat karena beberapa hari ini kok secara berurutan peristiwa yang terjadi adalah kriminalitas, orang-orang nekat seperti yang di Bendungan gitu loh. Pula apa enak-enak ngopi terus memburi loh, nyilet awake itu, nganu nyakiti dirinya itu loh ya apa gitu kan ya. Anto Dewo koyoke wis adem iku iya. Ngenteni adem. Bismillah. Kang boleh salam tuh. Wah mantep ya Kang Anjar ya. Kang Anjar rupanya winginane melok gerak jalan. Jatuh iya, kok gempol sampai tutup grati. Wah ngono mengurangi kesempatan dek grati ku sing ngate oleh ya dia. Om Obet gedang goreng ngono Mas. Waduh. Gorong goreng. Garing kabeh gedange pawanasen. Wite gedang maksudnya. Kalau udah kayak gini udah kelewatan. Kalau nggak ada yang lapor kasihan yang lain. Ya, tapi ini kayaknya yang dilaporkan bukan Mbak Imwongnya, Mbak Evi ya. Nah ini Mbak Evi ini katanya kaitannya dengan penipuan Mbak Imwong ya. Tapi kayaknya ini adalah oknum atau orang yang mengatasnamakan artis Mbak Imwong. Kayaknya itu Mbak Evi ya. Ya memang sih itu koyok saya gitu. Kalau dulu kan kita by phone kan. Telepon sing ono biasa orang telepon gitu. Sekarang mereka sudah merambah ke online mereka gitu. Mereka udah merambah ke online, main-main kayak gini, menguasai WhatsApp, menguasai akun-akun medsos gitu biasanya. Kemudian mereka kadang-kadang kan gampang sekali menduplikasi live kayak gini, ini bisa diduplikasi juga ini kan gitu. Mentalnya wis rusak Erwan Desianto ya mbos. Paskot kapan udan Kang? Saya wis awal November ya. Bismillah. Ini kan sekarang lagi tanggal 2 ya. Kalau prediksi BMKG kan harusnya mulai awal November ini. Soalnya lagune Novemberan nih. Lek kon ganti ya lagune ya. Harusnya November hujan. Prediksinya kan BMKG hujan. Tapi ya coba cari Gusti Allah. Elvi Divaka ya bener gitu. Ya memang kelihatan sekali ya. Yang bagi-bagi uang kayak yang dilakukan oleh Pak M itu live lama sekali. Nah ini sih nggak ada wong sumpek gitu. Tapi kadang-kadang apalagi yang arisan ini belum selesai
Yang arisan di Kota Pasuruan itu juga belum selesai, sampai hari ini juga belum kelar, pelaku juga belum kedapat, belum dirilis soalnya, belum dapat ini kayaknya, belum kita update juga kayaknya belum dapat ini. Yang arisan itu kemarin ya, yang investasi itu, yang investasi bodong yang sampai miliaran rupiah itu ya, yang janjinya 1 juta jadi 1.300 gitu-gitu, itu juga belum selesai itu. Itu juga modusnya online offline, dia pakai online, pakai grup WhatsApp, kemudian offline-nya ketemuan, winongan ketemuan, kemudian nanti di prospek di WhatsApp, ya, kayak gitu. Dan memang sangat riskan sekali posisinya. Sampai hari ini kok kurang yo. Ya, Polres Pasuruan ini. Waduh, kemarin saya ketemu juga dengan Pak Kapolres, sempat soalnya barengan ya, banyak sih itu yang sama juga dengan arisan. Itu di Surabaya juga ada ibu-ibu dengan gaya sosialitanya itu paling mudah. Lek gak weruh ta Ben? Lho, gak weruh ta Ben? Oh iya. Gak usah diomong Mas Anto. Engko dadi aib berjamaah sampean iki. Senar gelas penipuannya lagi viral, pembeli penjual versus oknum. Mari kenek soalnya kan. Iya benar. Bener wes. Ini juga mirip-mirip pembeli penjual versus oknum. Iya, wes padha ae ono combene. Ya, bener. Membeli penjual padha ae, ora combene. Wah, mantap, suku tas sudah dapat gitu-gitu kan biasanya. Sinar kelas. Bunda Eva dila-dila, gandengane kopi kok mboten wonten min. Kisu durung mateng bunda nih. Bawa dila ya. Pagi Balawarma semuanya, saya tadi cerita ya, ini kan di balik layar dalam proses peliputan. Anda kalau pengen tahu saya ketika memberikan live juga, saya di TV nasional bisa di searching. Kemarin saya liputan live juga di TV One, bisa dicari. Yang mertua bunuh mantu di TV One juga ada, saya live itu. Muhammad Fatur Hotelar telat bolo baso apa iki salam bahas wong sumpek ya. Panitia suruhku gorengan puhung luwe sae iku gandengane kopi. Puhunge gak ono, kan ono nandur puhung diganti sengon kabeh. Muhammad Fatur Hotelar, iya mantep. Ini gorengannya bahas wong sumpek, pokoknya nekat gitu. Karena beberapa informasi terkini yang banyak kejadian yang karena nekat sekali ya, nekat. Saya pikir nekat itu karena yang dilakukan oleh satir Mas Cak Khoir itu juga karena nekat ya. Jadi sumpek ya, dalam satu hari itu ada beberapa rentetan. Jadi pagi sekitar jam 12 dia ke balai desa minta bantuan, nggak dikasih pulang, kemudian jam 4-nya terjadi itu, gitu kan rentetan orang sumpek. Dan yang paling dari rentetan itu kayaknya jarang ngopi, jarang kumpul, jarang cangkruan gitu, jarang berinteraksi. Padahal kalau berinteraksi kayak gini kan kita ono ae kan singkat ngirimi kopi saya. Kalau memang sendirian kayak gini ngajak Balawarma saja ini biar bisa curhat sekalian. Ya, selamat pagi semuanya. Itu beberapa headline ya. Headline-nya tadi apa saja sih yang kemarin ya, yang di Blimbing itu masih diupdate terus. Nanti mungkin mudah-mudahan nanti kita ada kabar untuk rilis. Sebenarnya motifnya kayak apa? Banyak isu kan yang berkembang. Wah, ini mertuanya sudah bla 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 gitu. Ada juga yang mungkin karena masalah ekonomi gitu ya. Dan macam-macam. Nanti kan keterangan itu akan dikuatkan oleh press release dari pihak aparat kepolisian. Kemarin juga polisi sudah memberikan keterangan juga ya, beberapa potongannya, tapi motifnya belum ditemukan gitu. Tapi kalau wawancara ketika pasca kejadian dia bilangnya sumpek Pak, getun ngene guys gitu, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi headline kita juga ada kejadian yang sempat menggemparkan kemarin, yang di live sama teman-teman itu di Bendungan Keraton. Kok tiba-tiba aja ada orang bersimbah darah ketika barusan ngopi terus keluar, kayak dilakukan ada tragedi apa gitu. Ternyata dari keterangan polisi memang depresi gitu juga. Ya kok pada sumpek aja ngomong kira ya. Ya sumpek kabeh koyo ya. Apalagi politisi-politisi yang di atas sana ya.
Weh, sumpah kabeh apa carane ngerayu sampean nih ya. Itu Bola Warmo, terima kasih. Saya harus bergeser dulu sekawanan nih kayaknya. Terima kasih. Haruskah ada sosialisasi dalam pertindakan terkait dengan masyarakat tentang edukasi bagaimana bermasyarakat yang aman, santun dan bermanfaat. Mendengar banyak ibu-ibu, iya, pada gosip kabeh Mas Arif Abdullah. Mana pas blonjo itu, waduh ngalor ngidul. Ya soalnya lo pertembak wis gak ono, ya wong dodol koran ndak ono. Dadi ini sing ngono di media sosial ya, yang ada di di medsos itu dibahas. Yo jarene ngene gitu. Ya jarene. Terima kasih Bola Warmo, mohon maaf semuanya. Saya akhiri live pagi ini. Kapan-kapan kita harus ada ini ya interaksinya ya. Jadi biar bisa telepon saya atau bisa berbagi layar. Waduh pengen live atau telepon kayak Mbak Evi tadi sudah DM kita terkait penipuan yang mengatasnamakan Mbak Imbong katanya gitu, menggunakan media sosial banyak yang ketipu gitu. Ini juga menarik karena ternyata sudah membawa korban ya. Kalau kita lihat seliwerannya kan ramai sekali live model-model penawaran, model-model hadiah dan sebagainya. Harap hati-hati. Tadi Mbak Evi terima kasih yang sudah notifnya terkait dengan mau melaporkan terkait adanya penipuan mengatasnamakan artis Mbak Embong. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Kopi ini wes adem. Assalamualaikum.